Jadi sebenarnya untuk peningkatan kesehatan jiwa ini sangat berkorelasi terhadap adanya pencegahan kita terhadap tertularnya COVID juga, Bu, ya sebenarnya. Betul Mas Ahyan. Jadi gini, kami sekarang punya target 50 juta orang di Indonesia akan kami lakukan pendampingan psikososial nantinya. Jadi bahkan kami sekarang sedang melakukan pelatihan secara serentak. Ini kami sudah melakukan pelatihan nasional sampai 4 angkatan untuk melakukan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Karena kami melihat pada orang-orang yang mereka memiliki ketahanan mental yang baik, maka kesehatan fisiknya pun juga akan baik. Baik. Kalau secara realnya untuk bentuk programnya, terutama di Jawa Timur mungkin, Bu, atau di Malang, seperti apa untuk programnya sudah dibentuk? Iya. Kebetulan kalau di Malang kami sudah punya namanya Piko, teman-teman Piko juga sepertinya juga bergabung dengan kita sekarang ini. Kami membentuk namanya Rapid Response terkait dengan masalah kesehatan jiwanya, dan kami berintegrasi dengan UB dan Dinas Kesehatan Provinsi. Bahkan kami sudah berhasil menyelesaikan aplikasi kami, insya Allah akan segera kami launching. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Fasilkom yang juga memfasilitasi kami untuk pengembangan aplikasinya. Nanti dengan aplikasi itu maka program kita akan kita lakukan dengan daring, karena kita kan harus menjaga physical distancing, social distancing, sehingga kita akan menggunakan metode semuanya dengan daring. Oke, jadi memang sudah terbentuk, Bu, ya, sudah akan dilaunchingkan terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini, terutama untuk pencegahannya. Iya, betul. Jadi kami akan melakukan itu untuk seluruh masyarakat, Mas Ahyan, bukan hanya yang sakit, yang confirm saja, tapi akan kami mulai dari mereka yang sehat, mereka yang OTG, mereka yang ODP, PDP, confirm, dan kelompok rentan. Kami sudah punya program-programnya di setiap kelompok tersebut. Oke, baik. Ya. Bagi teman-teman yang silakan yang ingin bertanya terkait dengan kesehatan jiwa yang sedang, ini banyak yang komen, Bu. Mungkin dari teman-teman juga, Bu Heni cantik, Bu Heni rindu. Ini dari mahasiswa beneran kayaknya, Bu. Oh iya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Mungkin saya tanyakan yang sudah teman-teman sampaikan di question box di yang sudah kami rangkum, Bu, ya, beberapa hal yang sudah kami rangkum. Ini mungkin pertanyaan beberapa mahasiswa terkait dengan karena masa-masa sekarang adalah kuarantin dan harus di rumah dan kuliah juga tidak tatap muka, jadi stres dengan tugas yang cukup banyak juga itu yang membuat stres. Ternyata untuk kegiatan kuliah di kampus atau kegiatan kuliah di rumah itu lebih membuat stres daripada kuliah di kampus. Oh, nah, gitu. Menurut Bu Heni terkait dengan case itu seperti apa, Bu? Iya, jadi gini Mas Ahyan, sekarang ini kan kondisinya pandemi ya, kita semuanya menghadapi stresor dari luar diri kita. Ada pandemi yang tiba-tiba terjadi, kita pun juga tidak tahu COVID-19 itu apa, kemudian bagaimana penyelesaiannya, ini sedang kita cari semuanya. Tentu saja dalam masa-masa kita mencari ini, tentu kita akan ada perubahan-perubahan atau peralihan situasi. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja, kami perlu menyampaikan juga, kami dosen pun juga melakukan adaptasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin Pak Ahyan pun juga bagian yang itu, yang kami juga harus melakukan adaptasi bagaimana bekerja. Bahkan kalau kita bilang bekerja kita malah 24 jam mungkin ya Mas Ahyan ya, kita harus ready melayani teman-teman sekalian. Tapi kita sekarang justru harus meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir positif. Nanti saya akan perkenalkan bagaimana kita mempertahankan kesehatan jiwa kita di tengah pandemi, yaitu dengan meningkatkan fisik kita yang positif, kemudian pikiran positif, emosi positif, relasi positif, sampai dengan nanti spiritual yang positif. Salah satu yang mau saya sampaikan Mas Ahyan, dengan kita ada di rumah sebenarnya kita sedang bersyukur nih. Kapan lagi mungkin sepanjang sejarah hidup kita nggak akan ada kita bisa berkumpul dalam waktu lama dengan anggota keluarga kita. Ini yang mungkin harus kita sering-sering sampaikan dalam pada diri kita, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengenal anggota keluarga kita, dan kita pun juga bisa memberikan informasi kepada anggota keluarga kita bahwa ini loh tugas kami, bahwa ini loh yang kami pelajari. Mari kita sharing di dalam keluarga, mari kita berkomunikasi dengan keluarga.
Jadi saya pikir buat adik-adik mahasiswa atau mungkin yang masih SMA, mari kita mencoba untuk suka belajar, suka mencoba sesuatu yang unik ini. Kalau saya bilang unik ini, sesuatu yang unik dan harus kita pertahankan. Tentu saja apalagi sekarang ada program bahwa nanti akan ada new normal. Dari kementerian, mungkin dari WHO pun juga mengatakan mungkin pandemi ini nggak hanya setahun 2 tahun, bisa bertahun-tahun dan kita harus mengembangkan new normal di masyarakat kita. Barangkali itu Mas Ahyan.